refleksi pribadi terhadap keterampilan, pengetahuan, sikap, atau kinerja dalam suatu konteks tertentu. Nah, di sini self-assessment ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan pribadi, pemantauan kemajuan, atau evaluasi diri dalam pendidikan. Nah, untuk konteks pendidikan, ini mencakup keterampilan dan kompetensi, kemudian pencapaian tujuan, kemudian pemahaman konsep atau materi, kemudian evaluasi kinerja, kemudian pemahaman diri, pengembangan keterampilan, dan pemahaman kecenderungan atau gaya belajar. Nah, untuk self-assessment ini biasanya melibatkan pertanyaan-pertanyaan reflektif, penilaian diri terhadap pencapaian tujuan, atau penggunaan alat-alat penilaian diri tertentu seperti kuesioner atau rubrik evaluasi seperti itu. Kemudian untuk degree feedback ini adalah satu proses penilaian di mana seseorang itu menerima umpan balik dari berbagai pihak yang berada di sekitarnya. Nah, dalam konteks ini 360 derajat ini merujuk pada lingkup umpan balik yang datang dari berbagai arah, termasuk atasan, rekan kerja sebaya, bawahan, seperti itu. Kemudian ini juga mencakup beberapa langkah, yaitu identifikasi pihak-pihak yang memberikan umpan balik, kemudian pengumpulan umpan balik, kemudian analisis dan pelaporan, kemudian penggunaan umpan balik untuk pengembangan pribadi. Nah, keuntungan dari pendekatan ini adalah perspektif komprehensif, ini menerima umpan balik dari berbagai sumber, ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja dan karakteristik seseorang, kemudian peningkatan kesadaran diri, pengembangan pribadi yang tertarget. Ini umpan balik yang diterima dapat dijadikan sebagai dasar untuk merencanakan pengembangan pribadi yang lebih terarah dan efektif. Kemudian peningkatan hubungan kerja, ini melibatkan berbagai pihak dalam memberikan umpan balik, dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama di sekolah, seperti itu. Kemudian untuk indikator perkembangan pribadi yang dinilai ini adalah komunikasi efektif, ini adalah kemampuan untuk menyampaikan ide yang jelas dan persuasif, kemudian problem solving, ini kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif, kemudian empati dan kolaborasi, kemampuan bertindak sebagai bagian dari tim yang memahami perspektif orang lain, kemudian pengembangan kompetensi, ini kemampuan untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Nah, kemudian untuk proses evaluasi perkembangan pribadi ini ada 3, yaitu perencanaan, ini adalah menetapkan kriteria evaluasi dan mempersiapkan peserta, kemudian pelaksanaan ini implementasi metode evaluasi sesuai jadwal yang telah disusun, kemudian pelaporan hasil, ini menyusun laporan hasil evaluasi untuk pertimbangan dan perbaikan peserta. Nah, untuk proses evaluasi perkembangan pribadi adalah langkah yang diambil untuk menilai dan memahami kemajuan seseorang dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan tujuan pribadi. Nah, proses ini dapat melibatkan sejumlah langkah-langkah yang berbeda tergantung dari tujuan evaluasi dan konteksnya. Nah, untuk langkah-langkahnya ini bisa dengan identifikasi tujuan dan sasaran pribadi, kemudian pengumpulan data, self-assessment, kemudian umpan balik, penggunaan alat penilaian, analisis data dan informasi, kemudian bisa dengan menyusun rencana pengembangan pribadi, kemudian implementasi, kemudian monitoring, evaluasi, dan refleksi. Nah, kemudian hasil evaluasi perkembangan pribadi ini ada perkembangan yang memuaskan sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keahlian mereka, kemudian kebutuhan pengembangan lanjutan ini memerlukan bimbingan lebih lanjut untuk mencapai tujuan